Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel SKI kelas 4 MI Raudatul Muta'alimin. Ya anak-anakku, sekarang kita bakalan kedatangan tamu spesial di pelajaran SKI kali ini. Beliau adalah Ustadz Saiful Akhyar yang nantinya akan menerangkan ke sampean semua tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, kita simak pelajaran dari Ustadz Saiful Akhyar bersama-sama ya. Semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran SKI ya, dengan Bapak Saiful Akhyar. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita kali ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, serta diberikan ketambahan ilmu serta kemanfaatan ilmu. Baik anak-anak, materi kita SKI ya, silakan kalian buka buku SKI-mu, baik buku pinjaman maupun buku LKS ya. Kalau di buku LKS silakan buka halaman 4 sampai halaman 8. Silakan buka halaman 4 sampai halaman 8. Bab kita pertama adalah membahas tentang dakwah Rasulullah. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya Islam kita kenal hingga seantero Nusantara ini berkat jasa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak selalu berjalan mulus, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, dan penuh dengan cobaan. Secara garis besar, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi menjadi dua. Ada dakwah bisri atau dakwatul afrad, yakni dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Ada dakwah bil jahri, yakni dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara terang-terangan. Ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah dengan cara terang-terangan. Anak-anak, kapan sih Rasulullah ini mulai berdakwah? Ketika beliau menikah dengan Sayyiduna Khadijah ya, umur 25, sedang Khadijah umur 40. Keseharian beliau adalah menjalankan bisnis keluarga, tapi Rasulullah saat itu sudah beberapa puluh tahun berkeluarga dengan Sayyiduna Khadijah. Setiap malam hari beliau selalu bertahanus menuju gua yang kita sebut dengan gua Hira untuk bertahanus memohon petunjuk kepada Allah, karena beliau melihat pada waktu itu tatanan ya, akhlak yang ada di sekitar Mekah ini sudah rusak dan tidak karu-karuan. Untuk itulah beliau beruzlah menyendiri, bertahanus memohon petunjuk pada Sang Pencipta. Ketika beliau bertahanus selama beberapa tahun, tepat di tanggal 17 Ramadan nih, tepat di tanggal 17 Ramadan beliau didatangi oleh sosok tanpa rupanya suara saja yang mendekap beliau dari belakang sambil mengucapkan Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentunya ada rasa takut ya. Kalau kita ada di rumah sendirian, gelap gulita, atau ada suara, kemudian ada yang merasa mendekap kita, kemudian kita tidak tahu siapa yang mendekap kita, karena tanpa wujud hanya suara saja yang cukup menggelegar, maka pasti kita akan ketakutan. Begitu juga yang dialami Rasulullah, beliau ketakutan luar biasa sampai mengeluarkan keringat dingin lalu pulang ke rumah. Dalam kondisi seperti itu, beliau bertanya, didapati istrinya bertanya, wah suamiku ada apa? Sambil melihat raut wajah Rasulullah yang ketakutan, yang minta diselimuti oleh Khadijah akibat rasa ketakutannya ketika didekap oleh malaikat Jibril di dalam gua Hira.
Maka ketika Rasulullah diselimut oleh Siti Khadijah, malaikat Jibril datang lagi sambil membawa surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7, ya ayyuhal mudassir wa andir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Nah, surat inilah ya yang menjadi dasar perintah Rasulullah yang menjadi dasar Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah mensyiarkan ajaran agama Islam. Apa sih inti dakwah Rasulullah? Ya, tentu yang namanya dakwah itu kan mengajak, menyeru. Nah, apa? Mau diajak kemana? Nah, intinya apa? Yang pertama adalah memurnikan akidah, yakni mengajak untuk mengesahkan Allah. Kita tahu kondisi tatanan masyarakat Mekah atau Jazirah Arab pada waktu itu sudah jauh dari kata mengesahkan Allah. Mereka menyembah patung. Intinya orang-orang Mekah pada waktu itu tidak mengenal yang namanya Tuhan, yaitu Allah. Mereka mengenal Tuhan-Tuhan patung adalah Ta'uja, Hubal, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah, yakni mengajarkan kepada umat Islam untuk ibadah yang benar, yakni sholat, ya, bukan membungkuk pada patung. Yang ketiga adalah memperbaiki akhlak yang ada di masyarakat pada waktu itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah, wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena akhlak pada waktu itu, pada zaman Rasulullah ketika awal dakwah, sungguh sangat rusak. Ini kalau ada anak perempuan dibunuh, karena bagi orang kafir anak perempuan itu aib, maka harus dibunuh. Anak boleh mengawin ibunya ketika ayahnya meninggal. Nah, ini kan akhlak sudah rusak seperti hewan. Rasulullah memusatkan dakwanya Bisri di rumah sahabatnya Arqam bin Abil Arqam. Makanya disebut dengan Darul Arqam, yakni rumah yang dijadikan oleh Nabi untuk berdakwah secara bisri. Ada di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Sasaran pertama dakwanya, terutama karena ini bisri, pasti yang disisir pertama adalah mengajak istrinya, sahabat terdekat, famili atau kerabat terdekat. Maka karena sembunyi-sembunyi, maka yang ikut pun tidak banyak. Maka orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada masa dakwah Bisri itu dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Berlangsung berapa tahun? Kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Dakwah bil jahri atau dakwah dengan terang-terangan. Kapan? Ketika Rasulullah menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Bisa dilihat di halaman 7 itu ya. Karena dakwah ini sudah berani dilakukan dengan terang-terangan oleh Rasulullah, jelas ada imbasnya, ada efeknya. Apa efeknya? Apa imbasnya? Ada rasa takut dari kaum kafir Quraisy adanya perebutan kekuasaan. Jangan-jangan nanti dengan adanya Islam ada kekuasaan tandingan. Kemudian hilangnya kasta. Kita tahu dalam Islam tidak mengenal kasta. Sebelum Islam datang, kasta itu ada golongan bangsawan, ada golongan budak. Padahal dalam Islam budak ini sudah dihapus. Makanya takut akan hilangnya kasta. Hilangnya perdagangan patung. Kita tahu Islam ini agama yang mengajak untuk mengesahkan Allah, menyembahnya bukan pada patung tapi pada Allah. Otomatis patung juga akan hilang. Musnahnya ajaran nenek moyang mereka, karena patung hilang, otomatis secara perlahan ajaran nenek moyang mereka juga pasti akan sirna atau hilang. Anak-anak, ini saja yang dapat saya sampaikan sementara, tolong dicermati dengan baik. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.